Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Di tengah hiruk-pikuk di kota Surabaya, tepat di kawasan Tunjungan yang modern dan ramai, terdapat sebuah kampung yang masih menyimpan cerita, budaya, dan kehidupan masyarakat yang hangat. Inilah Kampung Ketandan, kampung bersejarah yang menjadi saksi perjalanan kota dari masa ke masa. Kampung Ketandan berada di kawasan Tunjungan, Surabaya. Lokasinya yang berada di pusat kota yang membuat kampung ini unik karena tetap mempertahankan kehidupan sosial masyarakat di tengah perkembangan kota. Di Kampung Ketandan, terdapat salah satu tempat yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, yaitu Joglo Cak Markeso. Tempat ini dikenal sebagai ruang berkumpul masyarakat sekaligus menjadi simbol budaya Jawa yang masih dipertahankan di tengah perkembangan kota. Siapa sangka, di balik keindahan dan suasana tradisional Joglo Cak Markeso yang kini menjadi daya tarik Kampung Ketandan, ternyata tempat ini menyimpan cerita masa lalu yang penuh kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nia, biasa dipanggil Teh Nia saja. Saya selaku Ketua Pokdarwis dari Kampung Ketandan, Surabaya. Oke, baiklah. Jadi awal mula adanya Kampung Ketandan, ini tuh dulu itu Kampung Ketandan itu sebenarnya sebuah lahan pemakaman. Sebelum jadi pemakaman tentunya lahan kosong dulu ya. Tapi semakin ke sini lahan yang tadinya kosong itu dijadikan area pemakaman, khususnya itu pemakaman Tionghoa, Belanda, dan makam pribumi. Semakin majunya zaman, akhirnya pemakaman itu dirubah sedikit demi sedikit menjadi pemukiman warga. Nah, kalau berbicara tentang sejarah, di Ketandan ini ada sejarah yang memang tidak bisa kita lupakan ya. Jadi di Ketandan ini ada situs sejarah yaitu berupa yang pertama itu ada makam kuno yaitu makam Mbah Buyut Tondo. Jadi makam ini dipercaya sebagai seorang ya tokoh Mbah Buyut Tondo itu yaitu yang membuka babat alas Kampung Ketandan ini sendiri. Selain itu ada lagi masjid, yaitu Masjid An-Nur itu masjid kuno. Jadi merupakan masjid tua yang dibangun tahun 1915 dan sampai sekarang masih beroperasi. Terus ada benda-benda sejarah yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi Kampung Ketandan sebagai kampung wisata. Di antaranya ada botol-botol peninggalan zaman Belanda, yaitu berupa botol untuk fermentasi wine. Kita menemukan di kedalaman kurang lebih 1 meter ketika merenovasi Masjid An-Nur. Kita menemukan sekitar 36 buah botol peninggalan zaman Belanda. Lalu ada lagi bong Cina yang kita temukan di kedalaman tidak sampai 1 meter ketika Ketandan ini memperbarui gorong-gorong. Nah, si bukti-bukti bong bekas pemakaman itu kita buat sebagai spot kunjungan wisata. Kita buat sebagai spot foto dan tempat tujuan destinasi wisata. Nanti bisa ditemukan di setiap gang atau di pojok-pojok tertentu di Kampung Ketandan. Ya. Oke, untuk bangunan Joglo Cak Markeso itu sendiri dibangun mulai dari tahun 2016. Yang memprakarsai itu wali kota terdahulu yaitu Ibu Tri Risma Harini. Jadi bangunan Joglo ini pada awalnya hanya bangunan Cagak 4 yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu besar. Itu hanya dijadikan tempat berkumpul warga-warga untuk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi atau sekedar cangkruan. Nah, akhirnya wali kota kita yang dulu itu Ibu Tri Risma Harini bekerja sama. Jadi bekerja sama dengan UCLG, Aspak dan juga Untag serta ITS untuk memperbarui Joglo ini menjadi bangunan yang lebih megah, bangunan yang lebih multifungsi, serta ada ciri khasnya sebagai bangunan yang kaya akan desain budaya dan dinamakan Cak Markeso, Joglo Cak Markeso, yaitu diambil dari nama tokoh ludruk atau seniman Jawa Timur. Oke.
Berbicara tentang tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini di Kampung Ketandan, yang pertama tentunya ada haul. Haul itu dipercaya memperingati wafatnya Mbah Buyut Tondo, tapi karena Mbah Buyut Tondo itu tidak diketahui tanggal tahun wafatnya, akhirnya disatukan dengan acara 1 Muharram. Jadi ada suroan. Nah, kebetulan nanti bulan depan sekitar tanggal 16 Juni kita ada acara 1 suro sekaligus haul Mbah Buyut Tondo. Tuh, itu tradisi yang memang sudah turun-temurun dari dulu sampai sekarang yang masih kita lestarikan. Selain itu ada acara-acara tradisi yang memang terus dijaga seperti sedekah bumi, kirim doa, dan pengajian-pengajian yang memang dari dulu sampai sekarang masih kita jaga. Sudah pasti keberadaan mall, terus sentra kuliner, sentra wisata yang berada di sekitar Jalan Tunjungan dan sekitar jalan yang mengelilingi Kampung Ketandan itu sudah membawa pengaruh besar terhadap perubahan warga, terutama di perekonomian. Di sini ada banyak kafe-kafe, hotel, mall, dan bukan sebagian besar ya, jadi sebagian warga Ketandan itu banyak yang menjadi pegawai ya, ada yang berjualan di sekitar kafe juga yang jadi terdampak menjadi lebih ramai. Ada juga yang direkrut menjadi bagian dari karyawan. Jadi itu sudah pasti merubah status perekonomian warga Kampung Ketandan. Dan juga Kampung Ketandan jadi lebih ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Alhamdulillah kalau misalkan ancaman penggusuran dan lain sebagainya Kampung Ketandan itu tidak ada. Karena secara status bangunan tanah dan lain-lainnya milik warga pribadi itu mereka sudah ada yang banyak ya, sudah banyak yang bersertifikat. Jadi sudah SHM, jadi itu aman dan tidak adanya ancaman berupa penggusuran atau lain sebagainya. Pesan kepada generasi muda supaya Ketandan itu berkesinambungan, supaya Ketandan itu lebih maju di era gempuran zaman yang semakin modern, tetap menjaga kualitas, menjaga jati diri, menjaga budaya, dan nama baik tentunya. Silahkan bawa nama Ketandan sampai ke negara manapun, sampai ke belahan dunia manapun, tetapi tetap jati diri tidak dihilangkan. Kita sebagai orang Jawa yang punya etika, yang punya adat istiadat, yang memang dimanapun dan kapanpun tetap kita bawa sebagai nama baik tempat di mana kita berasal. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ibu Siti Saada. Saya tinggal di Kampung Ketandan, tepatnya di Ketandan Lor nomor 3, 3 rumah sebelum Joglo Cak Markeso ini. Saya penduduk lama, jadi mohon izin untuk bisa memberikan sekilas cerita tentang Kampung Ketandan. Kalau menurut saya, Kampung Ketandan ini nyaman buat saya dan keluarga saya juga. Mungkin masyarakat sekitar merasa nyaman dan kerasan gitu. Kampung ini harus tetap bertahan sebagai kampung lawas di Surabaya. Salah satunya adalah Kampung Ketandan ini. Karena itu budaya dan peradaban sebisa mungkin tidak berubah walaupun tergerus dengan perubahan zaman. Kalau menurut saya Kampung Ketandan ini amat tenang sebagai kampung lawas, juga asri, tidak gersang, kemudian juga tidak riuh seperti di kampung-kampung padat penduduk lainnya. Joglo dan gedung yang ada di sebelahnya Joglo ini sebagai gedung serbaguna RW 4 sekarang ini, itu dulunya sekolahan, tepatnya sekolah dasar namanya SD Beringin. Karena di belakang kita ini ada pohon beringin yang
usianya sudah ratusan tahun dan begitu besarnya. Kemudian dengan siswa yang cukup lumayan banyak di sekitar kampung ini siswanya, kemudian setelah ada perubahan zaman, ada bermunculan banyak SD-SD negeri di sekitar wilayah Surabaya Pusat ini, kemudian sekolah ini hampir mengalami penyusutan siswa gitu. Karena zaman dulu tidak ada gadget dan pengetahuan seputar berita atau wilayah-wilayah itu kurang, jadi akhirnya kepala yayasan itu sudah sepuh dan tidak bisa meneruskan sekolahan lagi karena dengan dana yang juga tidak ada waktu itu, jadi terbengkalailah sekolahan ini. Kemudian karena gedung sudah tua, jadi sempat ada yang ambruk yang di sebelah sana. Karena itu ada masyarakat yang berusaha untuk menjadikan gedung ini tetap bisa digunakan sebagai kegiatan. Terus ada yang berinisiatif untuk menjadikan joglo, tapi karena tidak ada biaya untuk meneruskan, waktu itu sekali lagi terbengkalai lagi. Kemudian ada pemangku wilayah yang lama sebelum Bu Nia, kemudian mengusahakan untuk bisa berpartisipasi untuk gedung ini, kemudian ada respon dan terbentuklah gedung ini sebagai gedung budaya. Kemudian tahun 2018 kurang lebihnya itu diresmikan oleh Bu Risma yang waktu itu masih menjabat sebagai wali kota. Sampai sekarang gedung ini berfungsi dengan segala kegiatan untuk wilayah RW 4 dan juga ada juga dari kegiatan-kegiatan di luar wilayah ini yang berkenan memakai gedung ini. Saya harapkan kampung luar Ketandan bisa mengenal Ketandan dan budayanya dengan lebih banyak pengetahuannya tentang Ketandan, dan saya harapkan banyak tamu yang berkenan mengunjungi Ketandan supaya mereka juga tahu bahwa di wilayah Surabaya Pusat ini ada terselip kampung tua, kampung lawas yang masih eksis dengan budaya dan peradabannya. Untuk generasi muda, saya harapkan generasi muda tetap menjaga budaya dan juga peradaban sosial supaya Kampung Ketandan dan juga Pepundan, Joglo, serta gedungnya ini tetap seperti dulu, makin berkembang dan makin membawa manfaat untuk kedepannya. Perkembangan kota membawa banyak perubahan bagi kawasan sekitar Kampung Ketandan. Namun, di tengah modernisasi, masyarakat berharap identitas kampung tetap terjaga. Masyarakat berharap Kampung Ketandan dapat terus dikenal sebagai kampung yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kebersamaan. Di balik gemerlap kawasan Tunjungan, Kampung Ketandan tetap berdiri membawa cerita tentang kehidupan, sejarah, dan kebersamaan masyarakat kota. Kampung kecil yang menjadi bagian penting dari wajah kota Surabaya. I've seen the devil down Sunset, in every place, in every face. Yeah. Yeah. Tell me, do you see her? She's living her life. Oke, kali ini kita UKK ya. UKK tanggal berapa? Tanggal berapa lagi? Tanggal 22. Oke, kita di Kampung Ketandan. Oke, see you. Oh, I know what she needs. She just want the fame. I know what she thinks. Give it a little taste, running back to me. Put it in the face, pray it's all to keep. Ooh, every night. She prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular.
all to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck with me cause you know I'm popular. Daddy fuck with me cause you know I'm popular. I know that you see me.